Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, dengan judul Hukuman atau Ujian. Bacaan kita terambil dari Ayub pasal 2 ayat 10b yang berbunyi demikian. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa ada penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan kesulitan datang? Jika kita sudah mempercayai Tuhan dan melakukan semua kehendak dan firman-Nya, mengapa masih ada orang yang harus berjuang dalam kehidupan ini? Bukankah seharusnya berkat dan mujizat, kemudahan dan kemuliaan yang mengiringi jalan hidup kita? Bukankah janjinya berkata, setiap tempat yang diinjak oleh kaki kita akan diberikan kepada kita? Tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi engkau. Semua perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kita akan masuki rumah yang penuh berisi berbagai barang-barang yang baik yang tidak kita isi, dan kota-kota besar yang tidak kita dirikan. Bukankah itu semua janji Allah dalam kehidupan umat Israel yang melambangkan kehidupan kita? Lalu mengapa kita yang hidup setia dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan Tuhan, kok malah mengalami penderitaan dan keterpurukan? Alkitab sesungguhnya sudah menjelaskan bahwa tidak semua penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Adakala penderitaan itu adalah ujian iman untuk kita bisa naik ke level berikutnya. Ini memang mudah untuk dikatakan, namun amat berat untuk dijalani. Tidak semua orang kuat menjalaninya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tak akan mampu melewatinya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Ayub dikenal sebagai orang yang saleh dan benar di mata Tuhan. Ia bahkan dikatakan bergaul karib dengan Tuhan sejak masa mudanya. Tetapi Ayub diizinkan Tuhan mengalami ujian iman yang begitu berat untuk naik level. Saat menjalani ujian iman itu, Ayub seperti orang yang sedang kena kutuk. Semua kemegahannya sirna, hartanya lenyap, bahkan semua anak-anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Belum lagi tubuhnya mengalami penyakit kulit yang aneh. Ia kini jadi bahan gunjingan orang dan dijadikan contoh bagi orang yang berdosa besar kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Ayub, seolah Ayub menjadi korban pertarungan ego antara Tuhan dengan setan. Sehingga dalam kesesakan yang sangat berat itu, ia berteriak, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu." Sungguh, ini adalah pergumulan teologis yang tidak gampang untuk dicerna oleh akal manusia kita yang sangat terbatas. Tidak mudah menghadapi kenyataan penderitaan, apalagi jika kita sudah melakukan semua bagian kita dengan baik dan setia. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami penderitaan dan keterpurukan. Bagaimana sikap kita jika berada di posisi tersebut? Hadapi dengan iman dan pengharapan, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang positif di dalam setiap peristiwa kehidupan. Sebab Ia menguji kita, pastilah Ia mendampingi. Ia adalah Bapa yang penuh kasih dan hatinya tak akan tega membiarkan anak-anaknya menderita. Baca Yeremia 31 ayat 20 yang berkata, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya." Demikian firman Tuhan. Hati Allah Bapa itu lembut. Karena itu ia tidak akan membiarkan saya dan saudara dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Demikian Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini adalah pemahaman iman yang nampaknya rentan, namun utuh dalam memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.